Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 28 Februari 2021, Minggu Prapaskah kedua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Selalu mengenakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus yang nampak mulia di atas Gunung Tabor, atau kita sebut dengan istilah transfigurasi. Kemuliaan Tuhan itu disaksikan oleh ketiga murid Yesus, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Peristiwa Yesus berubah rupa sungguh menjadi peristiwa yang sangat membahagiakan bagi para murid yang menyaksikannya. Sehingga Petrus meminta kepada Yesus untuk mendirikan 3 kemah di atas Gunung Tabor. 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Mengapa Petrus mengusulkan membangun 3 kemah? Karena Petrus merasakan damai, merasakan sukacita, ketenangan, menyaksikan kemuliaan Tuhan itu. Ia ingin tinggal lebih lama dalam situasi yang luar biasa itu. Tapi Yesus tidak merestui usulan Petrus. Yesus justru ingin mengajak mereka untuk tidak terlena dengan situasi itu. Ia mengajak para murid untuk turun dari gunung dan kembali ke dunia nyata. Dunia tugas yang penuh problem, penuh persoalan, penuh tantangan. Dan kemudian Yesus melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, tempat di mana ia melaksanakan puncak-puncak karya perutusannya, mengalami penderitaan, sengsara, dan disalibkan. Saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita petik dari peristiwa Injil hari ini? Saya ingin berbicara kepada kita semua atau berbagi cerita kepada kita semua tentang seorang yang masuk Katolik. Dia mengikuti calonnya yang seorang Katolik, sehingga dia mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Dan hal yang paling menarik bagi dia adalah mengunjungi tempat-tempat doa, Gua Maria. Dia hanya menemani, mendampingi calonnya. Tapi justru di saat-saat seperti itu dia merasakan ada damai, ada sukacita, ada kegembiraan. Sampai pada sebuah titik di mana ia memutuskan untuk mengikuti iman calonnya. Apa yang terjadi? Dia dikucilkan, dia dianggap orang yang tidak tahu membalas budi, dia dianggap sebagai pengkhianat, murtad, dan segala macamnya. Tapi dia menerima apapun yang terjadi. Bahkan sampai ahli warisnya pun juga tidak dibagi kepadanya. Mereka akhirnya memutuskan untuk menikah tanpa direstui, dan mereka menjalani. Dia mengatakan bahwa mimpi saya adalah menjadi orang Katolik dan saya merasakan kegembiraan, kebahagiaan itu. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan waktu, suaminya yang dulu orang yang aktivis, yang rajin, akhirnya menjadi orang yang malas berdoa. Dia akhirnya malas menjadi ke gereja. Yang dulu saya bermimpi bisa ke gua bersama, akhirnya sekarang tidak, bahkan saya sendiri. Dalam situasi seperti itu, saya selalu bersandar pada Tuhan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan bahwa inilah realitas yang saya alami. Bahwa ternyata menjadi Katolik itu tidak mudah. Saya dikucilkan oleh keluarga saya harus berjumpa dengan suami saya yang merubah total. Saya harus menerima di mana di tempat kerja saya juga orang mulai sinis dengan saya. Dalam pergaulan juga seperti demikian. Ternyata tidak mudah menjadi Katolik. Inilah realitas yang sesungguhnya yang saya alami. Bahwa saya harus tetap semangat, saya harus tetap berjuang, tidak pernah menyerah untuk menghadapi semua tantangan itu. Satu yang membuat saya kuat, karena ada Tuhan yang saya yakini selalu menemani, mendampingi, dan menyertai perjuangan saya. Saudara dan saudariku terkasih, dalam situasi yang sulit saya tetap merasakan berkat dari Tuhan untuk keluarga. Dan bagi saya inilah kemurahan Tuhan. Pengalaman iman ini bagi saya menarik, bahwa pilihan hidup menjadi Katolik itu bukan pilihan untuk bahagia saja,
tapi pilihan untuk mengikuti jejak Yesus yang mengalami penderitaan, sengsara, dan disalibkan, dan dibangkitkan Bapa. Pilihan untuk mau menerima realitas hidup kita yang terjadi, bukan untuk ditolak, bukan untuk dihindari, tapi dijalani bersama Yesus. Maka tidak mengherankan Yesus mengajak para murid untuk turun gunung, menjalani hidup yang sesungguhnya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai mereka. Saudaraku yang terkasih, dengan mengajak para murid turun dari gunung, Yesus ingin mengatakan bahwa pada para murid, bahwa menjadi murid yang sejati adalah menjadi murid yang mampu menerima sengsara, penderitaan, dan salib Yesus. Menjadi murid yang sejati adalah menjadi murid yang mau mengalami pahit getirnya perjuangan Yesus. Menjadi murid yang sejati adalah menjadi murid yang mau menerima realitas hidup, bahwa tidak selamanya indah, tapi ada saat-saat yang berat. Dan menjadi murid yang sejati adalah mau menerima semuanya dengan hati tulus. Dan selalu punya harapan bahwa kita tidak sendirian. Tuhan bersama dengan kita. Saudaraku terkasih, inilah pesan penting untuk kita hari ini. Bahwa pilihan menjadi murid Yesus adalah pilihan untuk menerima salib kehidupan. Dan dengan terang iman. Bahwa dalam kadang mimpi kita tidak sesuai realitas hidup yang kita jalani. Kadang kita mimpi punya keluarga yang harmonis, bahagia, tapi tidak dalam realitasnya. Kadang kita mimpi punya komunitas yang bagus, tapi nyatanya tidak. Kadang dalam pergaulan kita mimpi supaya penuh dengan suasana yang indah, nyatanya tidak. Kadang orang Katolik dijauhi. Dalam pekerjaan juga demikian, kadang kita dipersulit. Inilah tantangan paling besar bagi kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita setia menghadapi realitas hidup kita dengan baik ataukah tidak? Saudaraku terkasih, hari ini Yesus mengajak kita semua untuk turun dari gunung dan menjalani hidup kita yang nyata dengan tekun dan setia. Bahwa Tuhan akan selalu menemani kita. Amin. Saudaraku terkasih, kita persembahkan kehidupan kita, keluarga kita, komunitas kita, dan pekerjaan kita hari ini dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.